update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ya, hari ini saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum saudara Yasmin Omar Wolfgang hari ini memenuhi panggilan persidangan pertama ya dari Pengadilan Agama Cibinong, di mana telah kami ajukan gugatan pertanggal 3 Mei 2024. Ya, hari ini tanggal 22 Mei ya, tepatnya kita dimenuhi panggilan dari relas panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan sidang pertama ya. Dari yang kita gugat adalah saudara Aditya Warman ya, alias Aditya Zoni, seperti itu. Tadi kami sidang pertama sudah memenuhi dari syarat-syarat formil dari gugatan semua, tetapi karena alamat dari tergugat ternyata sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Nah, tentunya kami akan segera berdiskusi apakah nanti kita akan mencoba memperbaiki atau mencabut gugatan dahulu, karena setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, tergugat ini alamatnya sudah pindah. Kita akan mencari tahu alamat yang baru. Adapun klien kami juga tidak akan mempersulit juga ya, dan tidak akan menjelek-jelekan satu sama lain atau hal-hal yang dapat mempersulit. Tentunya kami tadi majelis hakim menyarankan untuk mencari alamat tergugat yang baru. Padahal juga di media dari kuasa hukum atau dari saudara tergugat sudah mengetahui bahwa akan adanya gugatan, bahwa alamat gugatan pun juga sudah sesuai dengan KTP tergugat ya. Ya, seperti itu. Mas, sebenarnya untuk alamat sendiri dari klien yang Maci sendiri itu tahunya di mana dan ada berapa rumah mungkin yang ketahui? Ya, setahu klien kami, saudari Yasmin, dia sudah mengetahui alamatnya seperti yang sudah ada di gugatan, sesuai KTP juga ya. Dan sudah ada juga komunikasi antara penggugat dan tergugat tentunya. Tetapi saat tadi di persidangan, alamatnya sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Cibinong, ternyata sudah pindah tanpa diketahui klien kami, seperti itu. Terkait masalah perceraian sendiri, pokoknya apa sih Kak? Mas? Ya, mengenai pokok-pokoknya saya belum bisa berkata terlalu jauh, karena ini kan masih persidangan pertama dan kita akan coba diskusikan dengan klien apakah akan kita cabut dulu atau kita akan perbaiki mengenai alamat sambil kita mengetahui alamat yang sebenarnya dari tergugat. Tetapi kalau mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang sudah diatur ya oleh pasal 19 PP 9 tahun 1975 junto pasal 116 kompilasi hukum Islam. Di situ menurut saya sudah ada memenuhi syarat-syarat alasan untuk melakukan gugatan perceraian seperti itu. Yasmin, tapi kamu sudah yakin nggak sih dengan pilihan kamu untuk melakukan cerai ini? Apalagi anak juga masih kecil kan? Iya. Seperti apa Yasmin? Ya, mungkin ya banyak ya alasan kenapa aku gugat cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat gitu. Dan aku juga sama Adit hubungannya baik-baik aja gitu. Kita nggak ada masalah apa-apa, dan anak juga aku nggak batasin sama sekali untuk dia ketemu anak. Yang paling fatal tuh apa sih Yasmin, kalau boleh tahu? Mohon maaf ya untuk saat ini aku nggak bisa ngasih statement karena aku nggak pengen menjelekkan Adit. Tapi kamu sendiri sudah pisah rumah sudah berapa lama sama Adit? Udah lama banget, udah dari ujung tahun 2023. Desember 2023. Ya. Masih ada komunikasi nggak sih sama Aditnya? Masih, karena kayak aku bilang tadi, aku juga nggak batasin dia buat ketemu anak. Pasti di sana kita harus komunikasi gitu di saat dia pengen ketemu anak. Untuk masalah nafkah mungkin tidak ada sudah tahu. Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Tapi
ini karena masih persidangan awal, nanti masih ada agenda-agenda berikutnya. Kita juga masih belum mengetahui nih alamat sebenarnya yang ternyata sudah pindah ya, dan tidak memberitahu penggugat juga. Sedangkan kemarin saya lihat dari yang bersangkutan juga sudah mengetahui dari adanya gugatan ini, dan masih suka WA-WA-an juga kan, tapi tidak memberitahu ya. Tapi bertanya masalah alamat ke Adit ketika WhatsApp. Kita belum. Nantinya ya. Nantinya dari klien akan coba berkomunikasi sekarang alamatnya di mana seperti itu. Tapi sejauh ini belum ya. Yasmin sekarang tinggalnya di mana? Di Jakarta. Aku tinggalnya dekat di Cibinong. Tapi Yasmin sini nggak tahu kalau Adit sudah pindah rumah gitu. Belum diinfokan. Kayaknya berarti kemarin ke Malaysia itu emang karena ada masalah ya? Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak pulang ke Malaysia. Ya, jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia sih. Selama ketemu sama anak sendiri, si Adit di mana dan mungkin Pernah menyusul bertanya nggak? masalah Gimana? tinggal. Ketemu Selama ketemu anak itu di mana dan mungkin pernah menanyakan masalah tinggal. Kalau ketemu anak itu pastinya yang dekat dengan aku ya, kayak tapi tergantung juga, kadang-kadang kalau ketemunya tuh kayak di mall gitu, yang ya antara kita berdua lah titik tengahnya gitu. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin untuk bercerai dengan kamu atau seperti apa? Itu Kita tidak bisa berandai-andai ya. Nanti coba kita komunikasikan dan coba tanyakan mungkin dari prinsipal langsung pada tergugat ya. Seperti itu. Intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tetapi tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai seperti itu. Kak Yasmin, penyebab perceraiannya apakah ada salah satunya karena adiknya nyalek atau tidak? Kalau masalah ada sama Bang Ahmad juga. Ya sebetulnya bisa dilihat ya di itu, nanti ada di kompilasi hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan-alasan dan bercerai, dan gugatan kita kan juga sudah diterima, cuman karena alamatnya saja, karena dari tergugat juga selalu komunikasi sama penggugat tapi tidak memberitahu. Kita kan berdasarkan alamat KTP dan keterangan dari prinsipal atau penggugat juga, alamatnya memang tertanya di situ. Tapi coba kita ternyata pas dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Tuntutannya sendiri ada hak asuh apa? Ya, Bunuh gini juga? itu masih terlalu jauh. Yang jelas klien kami, yang anak kan masih umur 1 tahun ya, tentunya itu kan hak asuh tentunya lebih besar ke ibu. Yasmin, selama bulan Desember ini kalau boleh tahu, mohon maaf gitu, sudahkah menalak itu secara Islam gitu dari anak? sudah. Itu berkapan Pak? Itu buat di sidang aja ya. Ya, yang jelas sudah. Kayaknya berapa lama sih memantapkan hati buat berpisah? Yang penting yang pasti aku udah lama ya, karena ini bukan hal yang mudah gitu. Tangan 2003 kan lama. Ya sekitar segitu. Jadi udah pasangan dari sebelumnya udah mulai ada keinginan untuk berpisah. Jadi pasangan dari 2003 udah ada keinginan untuk berpisah Pak, jadi dari di akhirnya. Ya, karena sudah ada pisah rumah juga kan. Iya. Dan kemarin pisah rumahnya pun juga saat alamatnya yang sudah kita lakukan gugatan kan, seperti itu. Sudah sesuai sebenarnya gugatannya, alamatnya, cuman tidak diberitahu saat adanya perpindahan rumah. Jadi majelis minta tim kuasa hukum dan penggugat mencari tahu alamat yang pasti, karena sudah dilayangkan secara patut dan sudah didatangi, ternyata sudah pindah. Yasmin, kamu sendiri mantap sama Kak Hijab sekarang udah dari kapan sih kamu? Doain ya, insya Allah ya. Baru apa sudah? Belum. Apa yang membuat kamu berhijab saat dengan datang ke Sudah kepingin lama kan? Ya karena sebenarnya pengennya lama ya, cuma
cuman ya aku belum mantep lah gitu istilahnya. Ya, cukup. Berarti memang yakin ya Yasmin ingin berpisah ya? Kamu apa diomongin lagi gitu sama sudah? Enggak. Pengennya berpisah. Yasmin ada penyesalan nggak sih kan nikah di usia yang Enggak, karena usia itu enggak apa ya. Yang penting kita siap aja. Yang penting kita siap mentally, physically ready gitu, dan financially. Dan aku nggak akan bilang aku menyesal segala macam, nggak, karena aku udah punya anak dan itu hal yang menurut aku tuh kurniaan Allah gitu. Aku nggak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan muda aku gitu sih. Tidak. apa dari orang tua dari keluarga? Keluarga aku sebetulnya support aja apa yang aku mau lakuin gitu loh. Jadi mereka nggak bisa terlalu kayak ngasih apa ya. Intinya mereka support aku aja. Lanjutan sidangnya kapan Maci dan tanggal berapa? Ya nanti kita akan sampaikan ya kalau sudah kita mengetahui alamatnya, dan mudah-mudahan jadi untuk tergugat juga tidak mempersulit, karena ini kan hanya permasalahan alamat dan memang sudah ini ya tetap komunikasi baik kan. Iya. Komunikasi baik ya, memang dari penggugat juga sudah mantap untuk bercerai juga. Semoga tidak dipersulit dan lebih mengedepankan nanti untuk mempersatukan anak. Dari Yasmin sendiri yang disampaikan Yasmin tadi nih untuk tahu alamatnya untuk tidak mempersulit nanti perceraian. Berkomunikasi. Ya kalau soal itu sih kita sebenarnya komunikasi juga, cuman kalau soal alamat itu aku nggak tahu karena kita kan udah nggak serumah ya. Aku juga nggak mungkin komunikasi sama dia setiap hari lagi gitu. Baik, hari ini tanggal 22 Mei sesuai dengan penetapan hari sidang perkaranya Yasmin dan Aditya Warman adalah sidang pertama ya. Tadi majelis hakim sudah memanggil penggugat. Dalam hal ini berarti Yasmin didampingi oleh kuasa hukumnya untuk masuk ke persidangan. Faktanya kemudian tergugat tidak hadir ya, di persidangan. Setelah dibaca relas, bahasa Belandanya relas ya, bahasa kitanya panggilan. Panggilan untuk pihak Adit sudah dijalankan oleh pos dengan surat tercatat, beritanya yang bersangkutan sudah pindah. Ketika majelis hakim menanyakan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, punyakah alamat yang baru? Ternyata prinsipal dalam hal ini Yasmin dengan kuasanya belum mengetahui alamat yang baru. Majelis hakim ketika menemukan fakta di persidangan demikian, persidangan tidak bisa dilanjut karena mestinya dipanggil lagi. Sementara dipanggilnya kemana kan tidak tahu. Oleh karenanya supaya perkara ini selesai gitu ya, selesai di register kami, maka majelis hakim mengambil sikap untuk menyatakan tidak dapat diterima. Dalam bahasa hukum NO, niet on panklag perklag, itu bahasa Belandanya begitu. Ketika nanti pihak penggugat atau kuasanya kemudian beberapa hari dan minggu yang akan datang ke depan menemukan alamat baru dari pihak Adit, maka yang bersangkutan boleh daftar lagi dengan menggunakan alamat terbaru. Tapi ketika persidangan tetap akan dicek seperti persidangan yang sudah berjalan ini, patut tidak undangannya. Gitu ya. Jadi untuk perkara Yasmin dan Aditya Warman hari ini, pengadilan dalam hal ini majelis hakim sudah berpendapat perkara nomor tersebut tidak dapat diterima. Berarti selesai ya gitu. Berarti dicabut laporannya.
kalau dari yang bersangkutan berarti seperti disebut. Tapi kalau majelis hakim yang berpendapat berarti tidak diterima gitu ya. Tapi intinya nomor perkara itu sudah tidak ada lagi terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong. Berarti butuh gugatan baru Pak ya? Betul, ketika penggugat Yasmin dan kuasa hukumnya menemukan alamat baru, yaitu alamat Adit yang baru, maka dia boleh mengajukan lagi. Udah ya. Pak, Jadi berarti domisili Adit kan kemarin kan di Bogor ya Pak? Berarti ya, sesuai. kalau di gugatan dicantumkannya di Kecamatan Babakan Madang. Ternyata setelah didatangi ke alamat tersebut, ya petugas pos mitra kami menyatakan yang bersangkutan sudah pindah. Gitu, ya, gitu ya. Jelas ya masalah Adit. Oke, jadi yang bersangkutan boleh daftar lagi. Pak, mungkin kalau Anji sendiri, Anji. Sudah ada gugatan atas nama Wina. Iya. Jadi berdasarkan penelusuran kami di aplikasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Cibinong, nama yang disebutkan ditanyakan tadi ternyata sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong per hari Selasa tanggal 21 kemarin. Ya. Yang mengajukan adalah pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, daftar secara online. Pengadilan Agama Cibinong sudah menetapkan majelis hakim dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Juni untuk perkara siapa? Wina Anji. Masuknya gugatan tersebut Pak, alasan apa mungkin? Kalau untuk alasan itu sudah ranah persidangan ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan di saudara-saudara sekalian untuk alasannya. Kalau lihat judul gugatan cerai saja. Ya, cuman gugatan cerai saja. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh. Belum bisa menyampaikan daleman gugatannya. Isi secara rinci gugatan penggugat. Karena itu sudah menjadi ranah persidangan. Kita lihat hanya judulnya saja, gugatan cerai. Tapi mungkin Pak, komunikasi dari pihak lawyernya sudah ada komunikasi. Lawyer yang mana? Lawyernya penggugat ini. Pengadilan itu tidak berkomunikasi dengan lawyer manapun ya, karena pengadilan kan pasif. Lawyer penggugat dalam hal ini sang istri sudah mendaftarkan secara online. Pengadilan menerima, mencatat, meregister, gitu ya. Kemudian berjalanlah SOP kami ketika perkara itu masuk, ditunjuk majelisnya, hakim kemudian menentukan hari sidangnya dan sekaligus memerintahkan kepada juru panggil untuk memanggil para pihak datang ke persidangan itu. Oke, jadi tidak ada komunikasi pihak apapun ya dengan kuasa para pihak manapun. Kita hanya register dan kalaupun ada mengenai perkara itu hanya boleh terjadi pembicaraan itu di ruang persidangan. Ya. Oke, paham? Dua prinsipal wajib hadir, Pak. Kenapa? Sidang perdana dua prinsipal wajib hadir atau hanya penggugat saja? Pengadilan agama hanya wajib memanggil pihak penggugat dan tergugat. Wajibnya memanggil. Ya. Berarti kalau wajib pengadilan berarti hak untuk orang ya. Orang itu kemudian datang atau tidak, kami sudah melaksanakan kewajiban kami pengadilan ya. Berarti jatuhnya orang itu hak nanti. Tapi kalau penggugat jelas wajib karena dia yang menggugat. Alangkah tidak jelasnya kalau dia menggugat kemudian dia tidak datang. Kan lucu ya, itu tidak sungguh-sungguh namanya. Ya. Kalau untuk tergugat berarti jatuhnya hak gitu ya. Oke. Untuk penjelasan aja, perdana tanggal berapa Pak? Yang mana? Wina dan Anji? 6 Juni 2024. Sidang pertama nak. Juni. Jun. Cukup? Oh iya, saya ngomong. Saya mohon maaf. Juni. JUNI. Juni ya. Ada anak Pak dari pernikahan mereka? Mereka siapa? Wina dan Anji. Saya belum. Oh maksudnya gitu ya. Gugatannya hanya
gugatan cerai, ya berarti hanya cerai saja. Ada hak asuhan apa tidak, Pak? Ya berarti nggak ada. Kalau judulnya. Untuk masing-masing lawyer sendiri tadi yang mendaftarkan dari pihak penggugat, siapa boleh disebutkan mungkin? Biasanya kan tertera tuh Pak namanya. Jelaskan Pak, nggak apa-apa. Nama lawyer doang nggak apa-apa Pak, udah umum itu. Nanti aja tanggal 6 nanti datang. Seperti tadi Jasmine datang, ya. Kalau sidang perdana biasanya kegiatan agenda. Persidangan itu untuk materi, ya. Kan persidangan itu yang pertama itu dilihat formal itu undangannya, oke? Ketika undangan sudah benar, maka yang pertama tahap masuk ke materi itu adalah perdamaian, ya. Kalau dua-duanya datang berarti dilanjut dengan mediasi, kan gitu ya. Jadi pengadilan itu tidak kemudian ujuk-ujuk mengabulkan permintaan seseorang khusus untuk masalah cerai, tapi harus dilalui tahapan-tahapan, salah satunya mediasi. Ini hukumnya wajib mediasi, ya. Wajib dalam artian harus, ya, harus dilewati gitu ya. Jadi mediasi ini perdamaian. Oke. One more Pak. Tengku Dewi Pak mungkin. Bentar, yang mana dulu ini? Oh. Coba asisnya. Kalau panggil aja. Gimana tulisannya? TEUNG Ada Teku Ciditiro, ada Tengku yang ditanyakan. Untuk orang yang bernama Tengku, ya, yang ditanyakan oleh saudara-saudara, ternyata dalam aplikasi kami belum ditemukan ada atau sudah mendaftar ke Pengadilan Agama Cibinong. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama memang belum daftar, gitu ya, belum daftar ke pengadilan. Yang kedua bukan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Pengadilan Agama Cibinong hanya membolehkan orang daftar yang tinggal di Kabupaten Bogor. Ya, mungkin dia alamatnya atau domisilinya bukan masuk di wilayah Kabupaten Bogor. Ya. Itu berarti masuknya di mana ya Pak? Kalau misalkan daerahnya di mana? Harus disebut. Nah. Ya, saya nggak tahu itu administratifnya kemana kota wisata itu. Sangat seperti misalnya Cibubur yang saya kenal ya. Cibubur itu ternyata ada bagian yang masuk Kabupaten Bogor, ada yang Depok, ada yang Bekasi, ada yang Jakarta Timur. Malah 4 tuh Cibubur tuh. Kalau wilayah Kota Bogor berarti Pengadilan Agama Bogor yang berwenang. Kalau di Kabupaten Bogor berarti Cibinong yang berwenang. Kalau wilayah Depok ya berarti Pengadilan Agama Depok. Oke? Clear ya? Oke, mohon maaf menunggu ya. Saya tadi sidang. Buka-buka punya orang kalau ditanyakan baru kan gitu ya. Hari ini saya tadi mohon maaf telat, saya sidang gitu ya. Ada di Rancabungur. Jadi mohon agak telat datang dan hari ini pun juga harus melanjutkan sidang gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Kepencet enggak? Ntar nggak kepencet. Anjing. Ya, yuk. Oke. Bang, mengenai sidang hari ini Bang. Ya, Pihak dari Aditya Mangkir. mengenai sidang hari ini bukannya Aditya mangkir atau tidak datang di PA Cibinong, tetapi memang kita tidak menerima undangan. Pihak Aditya Zoni sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin tidak menerima undangan. Dan ternyata memang seperti dugaan saya dan statement saya sebelumnya bahwa alamat itu dialamatkan, undangan itu dialamatkan ke alamat sebelumnya sesuai dengan KTP di alamat rumah sebelumnya. Seperti kalian tahu kan Aditya Zoni pindah, demikian juga dengan si Yasmin juga mengetahui hal tersebut.
Dan sepengetahuan kami, Yasmin mengetahui alamat Aditya Zoni domisili sekarang di mana, dia tahu. Bang, tapi kata Kak Yasmin sendiri dia tidak tahu. Dia nggak tahu nih Bang. Alamat napasnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau misal mereka bilang, ada Yasmin bilang dia tidak tahu mengenai alamat si Yasmin, alamat Aditya Zoni untuk saat ini, nggak apa-apa. Dia bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Cuman yang jelas kita ada bukti bahwasannya Yasmin mengetahui alamatnya Aditya Zoni yang sekarang. Oh, mungkin tadi udah dijelasin juga kalau katanya sudah ada talak secara Islam akhir-akhir. Ya, jadi kalau talak statement seperti itu sepertinya kurang pas juga, karena memang talak secara Islam itu gugur apabila dalam kondisi emosi ya. Jadi mungkin pernah sekali waktu mungkin Aditya Zoni pernah mengucapkan hal tersebut dalam kondisi dia emosi. Jadi menurut Islam itu gugur ya, batal ya, nggak bisa dipakai itu sebagai acuan gitu. Talak berapa sih Bang kalau boleh tahu ketika itu? Mungkin satu ya, mungkin ya. Saya kurang tahu sih detailnya seperti apa. Bang, ini kan miskom antara alamat ini kan mungkin karena ingin mempertahankannya rumah tangga Adityanya sendiri atau bagaimana dari pihak Adityanya? Enggak, bukan miskon masalah alamat. Sebelumnya si Yasmin udah pernah menanyakan hal tersebut, alamat tersebut udah pernah ditanyakan dan Aditya Zoni udah ngasih informasi mengenai alamat Aditya Zoni saat ini. Tapi Adit sendiri memang mengikuti arahan dari Yasmin sendiri untuk ikut bercerai atau memang ingin mempertahankan dari Yang jelas kan bukan Aditya Zoni yang meminta cerai ataupun menggugat cerai, kan bukan Aditya Zoni di sini. Jadi hal tersebut lebih tepat ditanyakan kepada pihak Yasmin sendiri ya. Nah, Yasmin kan kita ingin Cerai gitu Bang, udah memantapkan. Iya. Kalau Adit ya. Dari pihak Aditnya bagaimana? Ya tiap orang punya hak ya untuk mengajukan gugatan cerai itu, mereka punya hak, si Yasmin punya hak. Nanti tinggal hakim mutusnya gimana. Tapi Adit sudah konsultasi ke Abang belum untuk sidang hari ini sendiri? Ya kita mau bicara mengenai sidang hari ini, sampai dengan hari ini kita belum tahu gugatannya seperti apa, alasan cerainya seperti apa, apakah benar minta cerai apa enggak, kan kita belum dapat gugatan itu. Benar ya, jawabnya akan mencabut karena kan Ya, gitu, Bang. tadi sempat ada komunikasi dengan saya, pihak lawyer si Yasmin, mereka infonya akan merubah alamat ataupun mencabut, tapi belum yakin, belum pas yang mana yang mau dilakuin. Adit masih boleh untuk bertemu sama Anda nggak sih Bang? Terakhir mungkin Sampai beberapa kali dia tetap bertemu, nggak ada masalah. Komunikasi antar mereka berjalan kok. Yang Yasmin katanya tidak membataskan Aditya Zoni. Ya seharusnya lebih tepat seperti itu ya, karena gimana pun Aditya Zoni adalah ayah dari anaknya itu ya. Bang, kalau boleh tahu permasalahan mereka bercerai itu apa sih? Katanya ada pihak ketiga dari pihak wanita atau bagaimana sih? Wah, kalau pihak ketiga dari pihak Aditya Zoni saya jamin nggak ada ya. Cuman memang informasinya memang ada pertengkaran lah seperti itu. Kalau katanya pihak perempuan yang menduakan Aditya Zoni beberapa kali ketahuan, itu benar nggak Bang? Waduh, saya kurang tahu ya, masalah itu saya kurang tahu, nggak bisa kasih statement. Cuman yang jelas dari pihak kami, dari pihak Aditya Zoni tidak ada hal tersebut. Seperti itu. Soal perceraian? Update Ya. terbaru nih Bang, kemarin sempat datang kan? Iya. Ngapain tuh Bang? Oke, tanggal 21 kemarin, 21 Mei, saya dengan Aditya Zoni datang ke Polda Metro Jaya. Aditya Zoni kekeh untuk mengajak saya datang ke penyidik kemarin untuk menanyakan perkembangan kasus masalah yang 500 juta yang Aditya Zoni dilaporkan di Polda Metro Jaya. Dan dari informasi dari penyidik, itu memang sebenarnya yang melaporkan itu kan Christopher ya. Christopher di sini adalah penerima kuasa dari Mulyono dan Imam Fauzi. Nah, mereka berdua lah yang sebenarnya pelapor dari laporan kemarin 500 juta itu. Dan untuk laporan tersebut sepertinya buktinya kurang kuat. Nanti apabila selesai urusan ini sudah SP2 lead,
kita akan melaporkan balik kedua orang tersebut. Pasti akan dilakukan oleh Aditya Zoni. Apalagi untuk informasi, sebenarnya kami juga telah melaporkan seseorang terkait masalah pemalsuan merek ya. Penggunaan merek dengan tanpa izin itu terjadi di Bogor. Kita ketahui di Polres Cibinong itu kita ada laporan di sana di Polres Cibinong. Setelah dilakukan penyelidikan dari pihak Polres Cibinong, itu ternyata orang yang kita duga pemalsu tersebut ternyata adalah istri dari Mulyono, si pelapor yang di Polda Metro Jaya, yang bernama Merlin ya. Nah, pihak Polres Cibinong saat ini telah mendalami kasus tersebut dan pemanggilan sudah beberapa kali dilakukan. Sampai dengan hari ini pihak terlapor mangkir, masih belum datang ke Polres Cibinong. Tapi sudah diketahui di mana si Mulyono tersebut? Kalau Mulyono mungkin di rumahnya ya. Mungkin di rumahnya ya. Jadi indikasi mengerucut pelakunya ke istri daripada Mulyono itu. Sudah yang bernama Merlin. Etikat baik dari Mulyono dan istri? Belum ada etikat baik sama sekali dari mereka, bahkan dipanggil oleh pihak kepolisian pun mereka nggak datang. Berarti kerugiannya mencapai berapa tuh Bang? Wah banyak banget, kalau kerugian banyak banget, jauh dari angka 500 juta yang dilaporkan mereka. Padahal 500 juta itu pun bukan transfer ke Aditya Zoni. Gitu. Bang, terakhir Aditya Zoni masih menafkahi dari Yasmin dan anaknya nggak sih Bang? Iyalah pastilah, itu udah kewajiban ya, pasti. Karena kan ketika ditanya Yasmin mengungkapkannya tuh kayak secara agak meragu-ragu gitu. Wah kalau ragu-ragu tanya sama Yasmin lah kalau masalah itu. Ya kalau setahu saya Aditya Zoni tetap kasih nafkah lah.